Halo semuanya. Jadi di video ini saya akan memperlihatkan berbagai atau beberapa hasil sketsa dari uh, gambar ataupun lukisan cat air dalam ukuran yang kecil. Nah, ini adalah buku sketchbook yang khusus untuk gambar. Ukurannya A5. Ini bisa dilihat warnanya warna krim gitu. Nah, ini saya pakai untuk menempelkan hasil sketsa cat air saya dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, bagaimana saya menghasilkan sketsa ini? Pertama adalah dengan menentukan ukurannya. Nah, kalau dari ukuran sketsa cat air yang saya buat itu adalah semuanya ukurannya A6, yaitu sekitar 10 kali 15 cm. Jadi ini ukurannya cukup kecil untuk kita bisa latihan. Dan berikutnya di sini cara saya membuat sketsa cat air ialah dengan mencari gambar atau berbagai gambar sebagai referensi dan menghindari bentuk-bentuk atau komposisi yang kompleks. Nah, ini masih temanya tema skyscape ya. Jadi temanya pantai, kemudian ada di bagian daratannya ada bebatuan. Jadi secara ini juga komposisi tidak begitu rumit. Nah, ini juga sama, cuma di sini kita lihat langitnya memang agak gelap dari referensi, jadi saya menyesuaikan. Kemudian di sini untuk komposisi gambarnya yang paling menonjol adalah kapalnya ini, kapal nelayannya. Nah, kalaupun misalkan gambar atau referensi yang kita dapat adalah sifatnya kompleks, kita bisa melakukan penyederhanaan dengan cara mengedit atau mengambil bagian-bagian tertentu, ataupun bisa dengan menambah atau dengan menghilangkan objek yang dirasa tidak perlu. Ini juga sama. Jadi saya berusaha untuk tidak mengambil objek yang benar-benar punya komposisi yang kompleks, karena biar bisa lebih paham dalam membuat sketsanya. Nah, yang berikutnya itu adalah memperbanyak latihan gambar. Nah, kalau dari berbagai video ataupun course melukis online yang saya ikuti, itu seniman cat airnya atau pelukisnya memang lebih banyak mulai sketsanya itu dengan gambar. Jadi gambar adalah dasar atau fondasi sebelum kita bisa melangkah ke proses melukis. Jadi tapi di sini gambar yang tekanan adalah gambar kontur. Jadi misalkan kayak ini yang kita ambil adalah gambar kontur luarnya aja. Misalkan gambar kontur di bagian backgroundnya ini adalah daratan, kebanyakan pepohonan segala macam, dan kemudian ini ada daratan lagi, ini bagian dekat pantainya. Kemudian di sini yang menuju foregroundnya, ini tanah segala macam, ini ada kendaraan, ini pohon. Nah, kalau misalkan mau lihat agak jelasnya, di sini saya menggambar bagian terluar, jadi konturnya aja, kontur pada daratan. Di sini batuan segala macam. Kemudian ini ada batas pantai. Ini juga sama untuk daratan kecil. Kemudian ini ada perahu. Nah, tapi di sini pada saat proses melukis itu sudah tidak kelihatan karena memang kita hanya menggambar bagian terluarnya aja. Ataupun kalau misalkan ada bagian shadow atau misalkan kontur tekstur daripada daratan atau ada objek, itu bisa kita marking lebih minimalis gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan juga pada referensi yang ini saya lebih banyak berfokus pada gambar di pohon kelapanya, pohon atau pohon palmnya. Kemudian di bagian payung, dari payungnya di sini. Kemudian adalah tembok pembatas antara pantai sama daratan. Maksudnya ada bebatuan. Ini juga sama.
di sini sebenarnya lebih banyak proses pengelamannya di bagian jembatan sini, kemudian di daratan ini. Nah, sementara untuk rumputan segala macam itu hanya bisa kita buat pada saat proses lapisnya. Nah, proses berikutnya adalah membatasi palet warna. Itu kita usahakan supaya palet warna yang digunakan itu lebih terbatas, atau kita biasa istilahnya bilang itu adalah limited palette. Nah, seperti ada ini dua hasil sketsa saya. Kalau bisa dilihat di sini, warna yang saya gunakan itu lebih banyak gabungan antara warna biru, kuning, hijau sama warna tanah. Di sini juga sama, ada warna biru, kuning, ada warna tanahnya juga. Nah, kenapa di sini nggak kelihatan warna kuningnya, warna hijaunya bagaimana gitu dapatnya? Nah, jadi warna hijau itu didapat dari campuran antara warna biru sama warna kuning. Berikutnya adalah supaya dalam proses sketsa cat air atau latihan kita membuat sketsa itu, supaya kita bisa membuat lapisan warna dalam cat air itu lebih terbatas, itu maksimal 3-4 lapisan. Nah, ini bisa kita lihat kalau lapisan warna yang saya gunakan itu maksimal 3-4 lapis. Nah, misalkan di hasil sketsa seperti ini lapisan pertama atau yang paling light itu warnanya itu biasanya dari langitnya. Langitnya kan posisinya itu di malam hari. Ini juga sama, kelihatan kalau dari pencahayaan itu di sini adalah warnanya paling terang itu light value-nya itu di warna tanah. Kemudian menyusul untuk lapisan kedua itu mulai di warna atap. Kemudian warna rerumputannya ini udah mulai saya pakai burnt sienna di sini. Kemudian ini untuk yang ungu biasanya campuran alizarin crimson sama cobalt blue. It's okay. Kemudian untuk yang lapisan ketiga atau lapisan shadownya itu saya pakai neutral tint. Neutral tint itu warnanya kan warna hitam juga, tapi warna gelap. Cuman saya campurkan dengan warna dasar gitu. Lebih seperti itu. Atau misalkan ini juga. Nah, ini terlihat benar-benar lapisannya tidak ada yang madu itu kayak kusam atau kotor ya, karena memang saya maksimal untuk pembuatan sketsa cat air itu maksimal 3-4 lapis. Jadi misalkan ini lapisan pertama di langitnya, kemudian ini bagian jalan, ini juga bagian tanahnya, biasanya karena jadi terlihat lebih terang. Kemudian untuk lapisan kedua itu bagian tumbuhannya, komposisinya itu lebih banyak cat air daripada airnya. Di sini udah mulai banyak. Kemudian ini bagian shadow pada jalan. Nah, lapisan ketiga, lapisan darker shadow itu pada tumbuhan, itu saya buat komposisi cat airnya lebih banyak daripada airnya, jadi airnya lebih sedikit. Nah, kemudian berikutnya dalam membuat sketsa cat air yang perlu diperhatikan adalah kita harus sering-sering memperbanyak latihan. Seperti ini situasinya ada semacam lahan perkebunan gitu. Kemudian di bagian backgroundnya itu adalah perumahan atau vegetasi di sekitar di bagian belakang dari lahan perkebunannya. Atau misalkan contoh lain saya ngambil dari tema pantai, seascape. Di sini agak berbeda sama yang tadi. Di sini lebih banyak komposisinya, lebih banyak menggunakan warna birunya dengan sentuhan kuas kering atau dry brush, sapuan kuas tanpa tambahan cat air. Jadi dry brushnya itu seolah-olah menunjukkan kalau di bagian sini tuh terkena cahaya dari matahari.
Jadi komposisi warna biru lebih banyak. Kemudian di sini di tengah-tengahnya itu adalah daratan yang disambungkan oleh jembatan. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat sketsa cat air adalah dari sekian banyak atau beberapa sketsa yang kita sering buat, itu adalah ada baiknya supaya kita lebih sering melihat kembali di mana letak kesalahan, karena yang namanya belajar ya pasti banyak kesalahannya. Demikian juga pada saat saya membuat sketsa ini, di sini bisa kita lihat kalau komposisinya adalah di daratan, kemudian ada pegunungan, tapi di tengah-tengahnya ada tower atau menara listrik. Nah, mungkin kurangannya karena saya tidak membuat komposisi pada di menara listriknya lebih baik. Kemudian ini kabelnya agak putus-putus ya, jadi kayak banyak yang lepas gitu kabel-kabel, jadi agak kurang bagus lah ini. Oke, semuanya demikian untuk review ataupun tour sketchbook dari saya di video ini. Terima kasih sudah nonton, dan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan salam.